Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kus Hermanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu Broto mengangguk setelah duduk bergabung. Terus, apa yang terjadi dengan Dinda? Tanya Ananta. Sebelum bercerita, Bu Broto batuk-batuk kecil sebentar. Begini menurut dia, katanya saat akan cuci kaki di kamar mandi, didatangi mamanya sembari menangis. Sambil menangis? Tanya Ananta penasaran. Iya, katanya mamanya menemui sembari menangis. Dan saat Dinda akan memeluknya karena kangen, mungkin mendadak si Puspita menghilang. Di situ ia berteriak memanggil mamanya. Mereka terdiam semua menyimak cerita Bu Broto. Bayu, terus Mbak Yu tanya Dinda tidak? Ada pesan apa dari penampakan arwah mamanya? Tanya Pak Tejo. Bu Broto coba mengingat. Iya ada, kata Dinda. Mama bilang, kamu tidak bisa memeluk mama sayang, karena dunia kita sudah berbeda. Jelas Bu Broto. Di sebelah Pak Tejo, Bu Tejo duduknya merapat dengan suaminya. Ibu apa-apaan ini tempel-tempel, protes Pak Tejo. Ibu takut. Takut apa? Itu semua arwah mamanya Dinda. Sambil membuang muka, Pak Tejo ngomel-ngomel. Seperti anak kecil saja ibu ini, ucap Pak Tejo membuat suasana tidak tegang. Ananta dan Bu Broto tertawa. Jeng, kenapa takut? Kita juga besok nyusul seperti Puspita meninggal, ujar Bu Broto sembari tertawa kecil. Kemudian setelah berbincang panjang lebar, Ananta minta usulan apa yang harus dilakukan. Kalau ibu ya Ananta, coba kita minta petunjuk dari Ustadz Fatimah. Apa penyebab semua ini? Usul Bu Broto. Ustadz Fatimah? Itu siapa Mbak Yu? Tanya Pak Tejo. Beliau ustazah yang dulu menangani saat wafatnya Puspita dari serangan pengganggu, terang Bu Broto. Memang beliau dukun, kata Pak Tejo. Bukan dukun, tetapi dia ustazah yang punya kelebihan di panca indera keenamnya. Bagus kalau begitu, Bu Broto tersenyum. Kalau saya ada usul agar rencana pernikahan Ruri dan Ananta disegerakan, kata Pak Tejo. Terlihat sambil duduk Ananta menoleh ruang tengah mencari Ruri. Maksud disegerakan itu apa ya Pak? Tanya Ananta. Belum sempat Pak Tejo menjawab, mendadak mereka dikejutkan kehadiran Dinda. Dinda datang tanpa diketahui dari mana. Tidak, Dinda tidak mau dapat ibu baru, tolak Dinda lantang. Di belakang Dinda, tanpa diketahui semua, berdiri arwah Puspita dengan wajah kesal. Kehadiran Dinda yang secara tiba-tiba membuat suasana kembali tegang. Bu Broto yang semula menemani Dinda di kamar hingga tertidur sungguh tidak percaya dengan kejadian itu. Dinda, bukankah kamu sudah tidur nak? Tanya Bu Broto sambil berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Dinda yang berdiri dengan raut wajah muram. Rupanya pertanyaan Bu Broto tidak digubris oleh Dinda. Dari tempat duduk Pak Tejo berseru agar Bu Broto mengecek kamar Dinda. Siapa tahu Dinda ini jelmaan dari setan-setan pengganggu. Mbak Yu, coba cek ke kamar Dinda. Dinda ada apa tidak? Saya curiga.
Jangan-jangan Dinda ini jelmaan dari setan jahat yang akan menggagalkan pernikahan Ruri, pinta Pak Tejo. Bu Broto semula diam, tetapi setelah dipikir-pikir betul juga saran Pak Tejo. Bu Broto buru-buru ke kamar Dinda. Sesampainya di kamar Dinda, memang Dinda tidak ada. "Dinda sayang, kamu belum tidur?" ucap Ananta yang dibalas Dinda dengan geleng kepalanya. "Pak, Dinda tidak mau punya ibu lagi. Ibu Dinda cuma satu, Mama," kata Dinda di pelukan ayahnya. "Kenapa? Kalau Dinda punya ibu lagi nanti ada yang menemani tidur, ada yang menemani makan." "Enggak mau. Pokoknya Dinda tidak mau Papa nikah lagi dan Dinda punya ibu baru." Ucapan Dinda ini terdengar panas di telinga keluarga Pak Tejo. "Heh, gua juga tidak sudi punya anak tiri. Awas ya Dinda, kalau gue sudah dapetin bapak kamu akan aku balas," ancam Ruri. Ternyata apa yang ada dalam hati Ruri. Dinda mengerti dirinya diancam Ruri. Dinda langsung protes ke ayahnya. "Pak, Tante Ruri itu jahat," ujar Dinda polos. Tentu ini membuat Ruri terperanjat karena bisa tahu isi hati dan rencana terhadap Dinda. "Dinda, tidak boleh bilang begitu ya. Kalau tidak terbukti Tante Ruri jahat, Dinda akan dapat dosa," ujar Ananta. "Benar, Dinda tidak berbohong. Kalau Tante Ruri itu jahat," kata Dinda dengan yakin. Lalu beberapa saat Bu Broto datang. "Betul itu, Dinda di kamar tidak ada," yakin Bu Broto dan duduk dekat Ananta dan Dinda. Agar suasana tidak semakin kacau, Ananta meminta ibunya bawa Dinda ke kamarnya. "Ayo sayang, tidur yuk. Hari dah malam, besok kamu harus bangun pagi sekolah," bujuk Bu Broto dan Dinda bersedia. Selepas Bu Broto dan Dinda pergi, Pak Tejo mendekati Ananta. Dengan berbisik, Pak Tejo mengatakan, "Nak Nanta, kamu jangan dengarkan omongan anakmu itu ya. Dia masih kecil, sekarang bicara A, besok bicara B," saran Pak Tejo. "Iya Pak, saya tahu itu." "Bagus. Jadi bagaimana kalau pernikahan kalian dipercepat?" minta Pak Tejo. "Itu tidak masalah," ujar Ananta. Pak Tejo senang, kemudian menepuk-nepuk pundak Ananta. "Kalau memang tidak pakai pesta segala tidak apa-apa. Pestanya bisa nyusul. Yang penting bisa sah dulu sebagai suami istri. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengganggu sudah aman." Ananta mengangguk. Akhirnya malam itu setelah Dinda benar-benar tidur, mereka membicarakan acara pernikahannya dulu tanpa pesta, dan undangan pun sebatas keluarga dan sepupu. Acara pernikahan Ananta dan Ruri dilaksanakan bulan depan. Kembali keanehan muncul. Mendadak dalam rumah ada asap yang berbau tidak sedap. Arwah Puspita datang geram karena mereka nekat, terutama Ananta yang telah melupakan sumpah janjinya. Arwah Puspita nekat pula akan menuntut balas. Saat Ibu Broto di rumahnya sedang menonton acara patroli, Bu Broto melihat berita yang dibacanya si pembawa berita kalau telah tertangkap pelaku perampokan dan pembunuhan di keluarga seorang pengusaha 4 tahun yang lalu. Pelaku perampokan dan pembunuhan akibat ada bantuan gaib dari arwah sang korban yang bernama Ibu Puspita, istri dari pengusaha sukses Ananta. Mendengar dan melihat berita itu di TV, Bu Broto cepat panggil suaminya. "Pak, Bapak, cepat kesini Pak," teriak Bu Broto dari ruang TV. Pak Broto yang sedang membetulkan jam tangannya yang rusak terkejut istrinya berteriak memanggilnya. Jam yang rusak yang dalam perbaikan tersebut kemudian diletakkan dulu di atas meja, dan Pak Broto segera menghampiri istrinya. "Bu, ada apa teriak-teriak begitu?" tanya Pak Broto santai sembari menarik kursi dan duduk.
Itu, coba lihat di TV acara patroli. Ajak Bu Broto dengan jari telunjuknya diarahkan ke TV. Kebetulan pas di saat Pak Broto melihat sedang ditayangkan wajah-wajah pelaku perampokan serta lokasi kamar tempat kejadian pembunuhan. Pak Broto hampir tidak percaya ini berita betul apa hoak. Namun setelah melihat kamar di mana perampokan dan pembunuhan terjadi, Pak Broto hafal betul kalau itu kamar Puspita. Bu, itu kan kamar Puspita dan isi foto jenazah Puspita, kata Pak Broto semangat. Iya Pak, betul. Hebat, kok bisa tertangkap pelakunya ya? Ujar Pak Broto heran. Tadi diberitakan karena bantuan arwah korban, kata Bu Broto sambil matanya tak lepas dari TV. Hah? Arwah korban? Ucap Pak Broto. Iya, arwah Puspita, tegas Bu Broto. Di luar akal, tiba-tiba arwah Puspita tersorot oleh kamera dengan memakai jubah putih, terlihat berdiri di belakang pelaku perampokan. Pak, lihat itu yang dilingkari tinta merah dengan gambar remang-remang. Itu kan wujud arwah Puspita. Dengan tergesa-gesa, Pak Broto menghubungi Ananta. Pak Broto meminta Ananta cepat melihat TV di acara patroli. Ananta yang di saat itu sedang santai duduk baca koran, segera melihat ke TV-nya yang berukuran besar. Pelaku perampokan tertangkap, gumam Ananta yang sedang serius menonton. Bahkan Ananta terkejut saat disorot di Angel Line. Terlihat sosok wanita berjubah putih di samping para pelaku perampokan. Loh, bukankah itu hantu? Kenapa dan apa hubungannya dengan pelaku perampokan? Tanya Ananta dengan dirinya sendiri. Ananta belum begitu tahu kalau yang dibilang hantu itu adalah penampakan istrinya. Belum usai rasa herannya, ponselnya berdering. Ananta mengangkatnya, ternyata dari ibu mertuanya. Ananta, kamu sudah lihat? Itu pelaku perampokan di rumah kamu beberapa tahun yang lalu. Kamu apa tahu juga kalau tertangkapnya para pelaku perampokan karena ada ikut campur arwah Puspita, kata ibunya Puspita. Jadi, yang terlihat menampakkan sosok wanita yang berjubah putih itu wujud arwah Puspita. Iya betul. Jadi semua itu terjadi karena ada ikut campurnya arwah Puspita, terang Bu Yusdi ke Ananta. Baik Bu, besok pagi saya akan hubungi polisi, kata Ananta. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke kantor polisi, Ananta menghubungi polisi. Ananta pagi itu sudah berdandan rapi dan tujuan pertamanya sebelum tiba di kantornya, ia sempatkan ke kantor polisi. Namun belum lagi Ananta masuk ke dalam mobil Ferrarinya yang berwarna kuning, ponsel yang digenggamnya berdering. Ternyata itu dari kepolisian. Polisi meminta Ananta sebelum jam 12 siang hadir ke kantor polisi. Ananta tidak ingin datang dan hadir sendirian, tetapi ia mengajak ibu dan bapaknya serta ibu mertua dan bapak mertuanya. Cuma bedanya keluarganya berangkat dari rumah, sedangkan Ananta langsung dari kantor. Mereka para pelaku perampokan sebelum disidang ditempatkan terlebih dahulu di kamar tahanan setempat. Nandi ditempatkan di sel yang berukuran 2 kali 2 meter, sedang Badi, Rustam dalam satu sel berdua. Mereka semua mengenakan seragam tahanan berwarna kuning gading serta rambut mereka dipangkas habis. Jelang siang, suasana sekitar ruangan tahanan terlihat sepi dan gelap. Hanya diterangi lampu 10 watt. Nandi yang ada dalam kesendirian, hidungnya mencium bau kandil dan bau minyak jenazah. Bau seperti bunga kantil. Apa mungkin arwah itu datang? Katanya dalam hati, dengan duduk di pojok sembari kedua tangannya dilingkarkan ke kakinya. Mata Nandi terus bergerak ke sana kemari, khawatir kalau penampakan itu muncul menghantui. Ternyata apa yang Nandi khawatirkan menjadi kenyataan. Jeruji-jeruji pintu tahanan berbunyi berurutan.
tetapi tidak ada wujud siapa yang membunyikan besi-besi itu. Tubuh Nandi mulai merinding. Tengkuknya terasa seperti ada yang menghembusnya. Tolong, tolong jangan ganggu saya lagi. Saya takut, jangan ganggu saya. Rengeknya memelas dengan wajah yang pucat. Aku akan terus mengganggu kalian sampai kalian menyusulku. Kata suara tapi tidak ada wujud. Tidak, tidak. Pak polisi, tolongi saya. Teriak Nandi dengan mencoba memasukkan kepalanya ke sel-sel terali besi yang terpasang di pintunya. Teriak Nandi. Tidak ada jawaban, karena para petugas sedang berada di aula. Sementara arwah Puspita menggodanya dengan mencolek punggung Nandi. Nandi kaget dan berteriak semakin keras. Pak polisi, tolong. Panggil Nandi ke polisi jaga yang diikuti tangisan. Nandi betul-betul ketakutan. Sedang Badi dan Rustam yang berselisih di dua kamar dengan kamar sel Nandi. Terdengar jelas teriakan Nandi yang ketakutan. Heh, Bad, itu kasihan Nandi seperti ketakutan, ujar Rustam. Iya ya, kenapa dia? Tanya Badi berdiri bersama Rustam di pintu dengan tangannya masih memegang jeruji besi. Seperti ketakutan itu. Apa jangan-jangan ada penampakan? Terka Badi. Bisa jadi. Tiba-tiba tidak diketahui datangnya, muncul sipir yang berseragam polisi. Hei, kalian bilang penampakan. Apa seperti ini penampakan yang kalian takutkan? Ucap sipir itu, yang berbadan berseragam polisi. Kepalanya berwujud kepala berambut panjang, muka putih seperti putihnya tembok, matanya lebar, berwarna merah dengan mulutnya bertaring panjang dan runcing. Badi dan Rustam begitu matanya melihat wajah polisi misterius tersebut, langsung melonjak tinggi sekali sambil berteriak, hantu! Tolong Pak polisi! Mereka saling memeluk dengan menyembunyikan wajahnya. Mereka menghadap ke belakang ke dinding sel. Penampakan itu kembali tertawa, dan apalagi wujud penampakan itu bisa masuk ke dalam tanpa membuka pintu. Kemudian penampakan tersebut memegang pundak Badi dan pundak Rustam. Hei, lihat ke sini. Tidak mau. Pergi ke hantu, pergi. Usir Badi dan Rustam. Karena takutnya Badi terkencing-kencing sampai mengucur membasahi lantai kamar sel. Dan kencingnya menimbulkan bau pesing yang luar biasa setelah diludahi penampakan tersebut. Bau ini tentu membuat penghuni kamar sel yang lain terkena imbasnya. Hei penjahat baru, kalau kencing di luar, jangan di kamar goblok. Homel penghuni sel sebelah kiri sel Badi dan Rustam. Suara tertawa yang terdengar seperti ringkikan kuda itu makin lama makin menjauh dan akhirnya menghilang. Di kamar selnya, Nandi masih berteriak memanggil polisi. Rupanya para sipir yang bertugas yang saat itu sedang berada di aula terganggu dengan teriakan ketakutan Nandi, sehingga salah satu sipir yang ada menuju ke sel Nandi. Sipir muda yang bernama Borneo itu mendekati Nandi dan mengamati dengan cermat. Pak polisi, saya takut sendiri. Bisa saya digabungkan dengan teman saya? Kata Nandi dengan mimik muka ketakutan setelah polisi datang. Sebentar, kenapa kamu seperti ketakutan? Tanya Borneo dengan berdiri dan memutar-mutar tongkat yang digenggamnya. Ada hantu Pak polisi. Borneo membuka matanya lebar-lebar. Apa? Hantu? Kamu ini lagi mengigo atau mimpi? Masa siang-siang begini ada hantu? Ada Pak polisi, ada. Hantu itu akan mencekik saya. Tolong Pak polisi, pindahkan saya dari sini. Pinta Nandi memohon. Namun permintaan Nandi tersebut tidak bisa dipenuhi. Kamu ini seperti anak kecil.
Di sini tidak ada hantu. Dah, sana tidur, jangan berisik. Awas kalau berisik, saya akan beri hukuman, ancam Borneo sambil balik ke aula kembali. Pak polisi, Pak, jangan tinggalkan saya, keluh Nandi sambil menangis. Sedang tangannya berusaha keluar dari jeruji-jeruji besi, berusaha menggapai tubuh Borneo. Borneo tidak peduli lagi dengan rengekan Nandi. Jam dinding berdentang 11 kali. Berarti hari sudah siang. Rombongan keluarga Ananta tiba. Mereka melapor ke petugas dan beberapa saat kemudian dipersilahkan tunggu di ruang tunggu. Mereka, Pak Broto, Ibu Broto, juga Pak Tejo bersama Bu Tejo. Sedangkan mertua Ananta belum terlihat batang hidungnya. Sedang Ananta dalam perjalanan menjemput Ruri, yang kemudian bersama berdua sebagai pasangan yang sedang dimabuk asmara. Tetapi perjalanan Ananta ke rumah Ruri tidak mulus. Mobil Ferrarinya yang biasanya tidak pernah mogok, siang itu mogok. Ananta cepat menghubungi security yang di kantornya untuk mencari tenaga servis mobil langganan kantor. Sembari menunggu petugas bengkel datang, Ananta menghubungi Ruri. Ruri mendapat cerita kalau tiba-tiba mobilnya Ananta mogok. Dengan cepat Ruri memesan taksi online pergi menuju ke tempat Ananta bersama mobilnya yang mogok. Seperti Ananta, Ruri juga mengalami hal yang sama, tidak mulus mendapatkan taksi online-nya. Tidak seperti biasanya, Ruri sudah membuka aplikasi taksi online. Tiada satupun ada taksi online yang merespon. Rasakan Ananta, ini akibatnya. Apa kepentingan kamu mengajak wanita itu ikut ke kantor polisi? Ujar arwah Puspita. Ternyata arwah Puspita sudah menutup semua akses handphone Ruri untuk taksi manapun, sehingga walau sampai berbusa pun tidak akan bisa terhubung dengan taksi online. Aneh, kok tidak ada taksi online yang merespon? Biasanya banyak dan mudah, gerutu Ruri dengan melihat ke segala arah kalau ada taksi online lewat. Ruri sudah panik karena Ananta pasti sudah menunggu di kantor polisi. Pak Broto dan yang lain sudah gelisah. Pak, Ananta belum juga sampai, padahal jam sudah hampir jam 12. Tanya Bu Broto ke suaminya. Iya Bu, Bapak juga tidak tahu kenapa ini Ananta. Coba ditelepon saja, jadi tidak ke kantor polisinya, usul Bu Broto. Pak Broto lalu mengambil ponsel dari saku celananya. Setelah tersambung, Ananta memohon maaf pada Pak Broto karena mobilnya tiba-tiba mogok. Bu, itu ternyata mobil Ferrarinya mogok, padahal seumur-umur mobil itu tidak pernah mogok, kata Pak Broto sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Ada apa lagi? Sepertinya kok masalah selalu datang terus, ujar Bu Broto heran. Di sebelah istrinya, Pak Tejo, ikut berkomentar. Mbak Yu, makanya cepat hubungi ke ustazah siapa itu. Ini ada apa? Keanehan-keanehan silih berganti, usul Pak Tejo. Saya sudah menghubungi Ustazah Fatimah, ujar Bu Broto. Ananta dengan seksama melihat para teknisi dari Ferrari sedang sibuk bekerja, tetapi mereka terlihat seperti kebingungan. Memang kru teknisi Ferrari kesulitan dan kebingungan karena semua mesin dan spare part semua dalam kondisi prima. Mereka bekerja dilengkapi dengan alat canggih, sehingga hasilnya tidak diragukan lagi. Dan yang lebih mengherankan lagi, pada saat salah satu kru dari teknisi itu mencoba menghidupkan lagi mobilnya, tiba-tiba saja mobil itu hidup. Pak Ananta, mobil sudah kami cek semua mesin dalam keadaan bagus, dan terakhir pada saat kami coba menghidupkan mesin, mobil hidup.
tutur dari tim. Ananta mengangkat kedua alis matanya kaget. Oh, begitu ya. Tetapi tadi saya mengendarai tiba-tiba mesin mati. Sudah saya coba otak-atik gagal, kata Ananta. Para teknisi banyak yang senyum-senyum tetapi juga heran. Saya yakin Pak, kali ini tidak akan mati lagi. Boleh silahkan Bapak coba. Ananta buka pintu mobil dan masuk. Ananta coba menghidupkan, ternyata hidup. Baik Mas teknisi, terima kasih. Sekarang silahkan ke kantor saya, ke bagian keuangan dengan Ibu Dewi, dan berikan surat memo ini. Tadi Bu Dewinya juga sudah saya hubungi. Minta Ananta ke tim teknisi untuk ke kantornya buat mengambil fee-nya. Sepeninggalan teknisi Ferrari, Ananta langsung ke mobilnya dan segera meluncur ke rumah Ruri. Sesaat tiba di rumah Ruri, Ruri sedang duduk di teras rumahnya menunggu Ananta. Ananta membunyikan klakson 3 kali. Muka Ruri semula panik. Dengan kedatangan Ananta berubah drastis. Ruri menjadi ceria. Hei sayang, teriak Ruri sambil berlari ke mobil Ananta. Siang itu Ruri tampak seksi sekali. Bagaimana, lama ya nungguin Mas? Ujar Ananta yang diiringi kecupan kening sayang di kening Ruri. Ruri duduk di sisi Ananta. Ya, dibilang lama bisa, dibilang cepat ya juga oke, kata Ruri dengan mata kanannya mengedipkan ke Ananta. Ananta tersenyum. Selanjutnya Ananta segera menjalankan mobilnya dan meluncur, menelusuri jalan Gatot Subroto yang ramai padat, tetapi terkendali. Mendadak Ananta menginjak rem. Namun karena mobil melaju kencang sehingga mobil tidak langsung berhenti, malah menyerempet mobil di sebelahnya. Astagfirullah, seru Ananta yang membuat Ruri nyaris terbentur dashboard. Mas, kenapa? Hampir saja muka Ruri terbentur dashboard. Ngantuk apa? Kata Ruri dengan suara yang sedikit keras terkejut. Tidak tahu, tapi tadi Mas lihat seperti ada wanita menyeberang begitu saja, jelas Ananta sambil mencari celah menepi. Sedang mobil yang diserempet sudah menepi duluan. Wanita? Wanita yang mana? Ruri tidak melihat. Mas tidak bisa jelaskan. Yang pasti tadi ada wanita berbahu putih-putih menyeberang begitu saja. Hampir saja Mas tabrak. Untung remnya pakem, kata Ananta setelah menepi dan turun dari mobil yang diikuti Ruri. Seorang laki-laki setengah baya berjalan mendekat dan mengajak berbincang dengan Ananta. Ananta dan pemilik mobil yang diserempet Ananta terlihat pembicaraan serius. Cukup lama mereka berbicara, dan pada akhirnya Ananta meminta pemilik mobil yang terserempet datang ke kantornya dan pemilik mobil itu setuju. Di kantor polisi, Pak Broto dan yang sudah hadir semuanya diajak oleh staf polisi menemui pelaku perampokan. Pak Yudis dan Ibu terlihat kesal dan histeris saat ditunjukkan Nandi yang otak perampokan juga yang menghabisi nyawa Puspita. Bajingan kalian, pembunuh perampok anak saya. Saya tidak rela. Kamu harus dihukum mati juga, teriak histeris Bu Yudis di depan Nandi yang duduk berjongkok di pojok dengan kepala menunduk. Bu Yudis terus berteriak mencaci memaki Nandi, menggoyang-goyangkan pintu sel. Oleh polwan yang bernama Betty, Bu Yudis diminta sabar dan tenang dengan mengajaknya menjauh dari sel Nandi. Mbak polisi, hukum mati saja dia, seru Pak Broto yang merasa kesal juga. Mendapat usulan dari Pak Broto, polwan tersebut hanya tersenyum yang kemudian menuntun Bu Yusti ke tempat yang agak berjauhan dengan sel Nandi dan meminta Bu Yusti duduk tenang. Dan di sampingnya, Pak Yusti Putra pun mendampingi. Air mata terus mengalir dari mata Bu Yusti, membasahi relung-relung mukanya. Sesekali disekannya air mata itu. Bu, sudah, tidak perlu menangis begitu. Semua ini atas dan sudah izin Allah.
Kita sebagai hambanya hanya bisa menerima dengan ikhlas dan ridho, tutur Pak Yusdi menasehati istrinya. Pak, ya memang, tetapi kenapa meninggalnya anak kita tragis begitu? Kata Bu Yusdi kecewa. Tragis menurut ibu, tetapi menurut Allah ada tujuan lain atas kematian Puspita. Terus mana itu Ananta? Mana ada rasa sedihnya atas kematian Puspita? Malahan enak-enakan sibuk urus pernikahannya. Kesal Bu Yusdi melihat Ananta seperti tidak peduli atas meninggal istrinya. Ibu, bisa bilang begitu? Apa ada buktinya? Kalau tidak ada bukti itu fitnah, Bu. Sudah jelas, Pak. Mana sampai jam siang ini tidak kelihatan batang hidungnya? Mana rasa kepeduliannya? Marah Bu Yusdi, matanya tampak merah. Mungkin kena macet atau... Oh iya, tadi kan Ananta sudah beritahu kalau mobil Ferrarinya mogok. Alasan saja, ucap Bu Yusdi ketus. Pembicaraan mereka terhenti ketika datang seorang polisi yang memperkenalkan Dokter Dodi kepada Pak Yusdi dan Ibu. Saya Dokter Dodi. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sapa Dokter Dodi, yang kemudian duduk bersama. Kabar baik dokter. Senang bisa bertemu dengan dokter, kata Pak Yusdi. Bu Yusdi segera membersihkan mukanya dengan tisu. Kemudian polisi yang mengantarkan Dokter Dodi mengenalkan kepada keluarga Ananta dan sekaligus menjelaskan kalau para pelaku perampokan yang polisi kesulitan melacaknya karena ketiadaan satupun sidik jari dari mereka. Sepertinya mereka juga sudah matang-matang mempersiapkan perampokan itu. Tetapi karena Dokter Dodi, jejak mereka terdeteksi. Tetapi ternyata Dokter Dodi dalam menemukan mereka juga atas bantuan dari makhluk yang kalau dilihat, dipikir di zaman sekarang itu impossible. Yang tidak lain arwah Puspita. Semua tanpa terkecuali terkejut kalau arwah Puspita masih turun tangan. Pak polisi, maksud arwah Puspita itu bagaimana ya? Tanya Bu Broto semangat sekali ingin tahu. Pak polisi memandang Dokter Dodi dan Dokter Dodi tahu tujuan Pak polisi melihatnya. Begini ya Bu, dan semua dari keluarga Ananta. Mula pertama saya tidak percaya saat ibu dan isi pelaku perampokan bercerita didatangi arwah Ibu Puspita. Namun setelah beberapa kali kejadian-kejadian aneh terjadi, seperti istri pelaku perampokan itu yang divonis koma, tiba-tiba jadi sadar dan bercerita. Saat dalam komanya itu datang wanita yang membawa air, terus air dipercikan ke tubuhnya, langsung sadar. Dan dari sinilah akhirnya semua identitas suaminya terbongkar, terang Dokter Dodi panjang lebar. Keluarga Ananta diam menyimak semua. Hanya Pak Tejo dan Bu Tejo saja yang ada pemikiran kalau kejadian-kejadian aneh beberapa hari jelang pernikahan Ruri di rumah Ananta ulah arwah Puspita. Bu, bisik Pak Tejo. Jangan-jangan kejadian-kejadian aneh selama ini di tempat Ananta adalah ulah Puspita, kata Pak Tejo lirih ke istrinya. Bu Tejo menganggut-nganggut. Iya Pak, Ibu juga ada pemikiran ke situ, ujar Bu Tejo. Wah, kalau memang begitu bisa gagal ini Bu, kita dapat menantu kaya, kata Pak Tejo masih dengan suara pelan. Lalu bagaimana dong agar itu arwah Puspita tidak menggagalkan pernikahan anak kita? Pak Tejo berpikir. Pak, kok diam? Bagaimana jalan keluarnya? Mudah, nanti saja Bapak jelaskan. Kalau di sini tidak enak. Di tengah Dokter Dodi bercerita hal ikhfal bisa tertangkapnya para pelaku perampokan, Ananta dan Ruri tiba. Mereka bergandengan mesra sekali, tanpa ada rasa malu lagi.
Sementara Ananta dan semua tidak tahu kalau di tengah-tengah mereka ada arwah Puspita yang memperlihatkan aura marah. Apalagi melihat kemesraan Ananta dan Ruri. Ditambah sudah tidak mempersulitkan Dinda lagi yang saat ini sedang berada di sekolah. Tetapi arwah Puspita sengaja tidak bikin ulah dulu. Padahal dari semula kalau arwah Puspita akan menggagalkan Ananta dan Ruri untuk ke kantor polisi. "Nanta, kemana saja? Sudah siang begini baru sampai?" tanya Bu Broto sedikit kesal. Ananta sembari menggandeng tangan Ruri. Tenang terus duduk dekat dengan Pak Tejo. Di pojok Pak Yusdi dan Ibu Yusdi masih duduk dan larut dalam kesedihan. Dalam hati kecilnya, Pak Broto sebetulnya tidak setuju kalau Ananta buru-buru menikah lagi. Minimal setelah Dinda duduk di SMA, baru bisa mencari pengganti Puspita. Di samping itu Pak Broto juga melihat kalau Ruri itu tidak berdasarkan mencintai Ananta dengan tulus, tetapi karena harta. Ia ingin harta Ananta bisa jatuh ke tangannya. Pak Broto semakin segan melihat kemesraan yang diperlihatkan Ananta dan Ruri. Mereka sudah lupa kalau di sini adalah kantor, bukan taman, dan yang lebih parahnya lagi, Ananta tidak peduli dengan mantan bapak dan ibu mertuanya, yaitu Pak Yusdi Putra dan Ibu Yustri Putra. "Nanta, itu di sana ada Bapak Yusdi dan Ibu. Ayo temui," tegur Pak Broto. Ananta mengerahkan pandangannya ke suatu tempat di mana ada Pak Yusdi dan Ibu Yusdi. Ananta kemudian beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Pak Yusdi dan Ibu Yusdi. "Ruri, mau kemana kamu?" tanya Pak Broto yang melihat Ruri berlari kecil mengejar Ananta. "Ikut Mas Ananta, Pak," jawab Ruri sedikit takut. "Buat apa? Emang kamu kenal dengan beliau?" Ruri diam kemudian kembali lagi ke tempat duduknya. Bu Broto melihat suaminya berlaku kurang enak terhadap Ruri merasa kesal. "Pak, biarkan saja Ruri ikut Ananta," ujar Bu Broto dengan mimik muka masam. "Buat apa dan apa tujuannya, Bu?" "Ya buat ngasih tahu kalau Ruri calon pengganti Puspita lah." "Oh, mau pamer begitu? Pikir pakai hati yang jernih dong, Bu. Bagaimana perasaan mereka?" "Pamer bagaimana?" tanya Bu Broto lagi. Pak Broto tidak menjawab ucapan istrinya. Ia tidak mau ribut-ribut. Terlihat Ananta mencium tangan Pak Yudi Putra dan Ibu Yudi. Bu Yusdi, mukanya terutama di bagian matanya terlihat sembab karena menangis. "Bagaimana Pak dan Ibu? Kabarnya sehat?" tanya Ananta yang duduk berhadapan dengan Pak Yusdi Putra dan Ibu. "Baik nak Ananta. Di mana Dinda?" kata Pak Yusdi dengan mengusap keningnya dengan tisu. Akhirnya mereka terlihat obrolan yang akrab. Karena terlalu lama Ananta berbincang dengan bekas mertuanya, Bu Broto meminta Ruri menyusulnya. Saat Ruri akan melangkah ke tempat Ananta, Pak Broto melarangnya. "Jangan," larang Pak Broto. Ruri menjadi bingung, tetapi ternyata Ruri lebih menurut dengan Bu Broto. Ruri terus berjalan menuju ke Ananta. Di saat Ruri berjalan ke tempat Ananta, tiba-tiba kakinya terasa ada yang menjerat, dan ini membuat Ruri jatuh. "Aduh, tolong!" rintih Ruri kesakitan. Bu Tejo melihat Ruri jatuh langsung berteriak. "Ruri, kenapa?" seru Bu Tejo yang kemudian membuat semua menghambur menolong Ruri, juga Ananta. Di sekitar Ruri, arwah Puspita berdiri dengan raut muka geram marah. "Kurang ajar, rasakan ini, dasar wanita kecentilan," ucap arwah Puspita yang diselingi dengan tertawanya yang melengking. Ruri terus merintih kesakitan sembari tangannya memegangi sekitar mata kakinya. Sedang Ananta dengan berjongkok berusaha memijit-mijit kaki Ruri. Ruri meringis kesakitan. "Aduh mas, sakit.
keluhnya dengan kepalanya bersender di dada Ananta. Gambaran ini membuat Pak Broto muak karena mereka bukan remaja lagi, tidak sepantasnya bermanja-manja seperti itu. Nanta, kamu kesini itu untuk memenuhi panggilan polisi. Jadi cepat sana lapor, perintah Pak Broto. Ruri sepertinya tidak mau ditinggal. Mas, jangan pergi. Ruri tidak bisa jauh dari Mas, pinta Ruri. Dalam diri Ananta terjadi dilematik. Lapor ke polisi, kasihan Ruri sendirian. Menemani Ruri berarti menyepelekan panggilan polisi. Rur, Mas harus lapor ke polisi dahulu kalau Mas sudah hadir sesuai penghadapan polisi. Mas temani lagi ya, kata Ananta lembut. Nggak mau, pokoknya Ruri harus ikutan kemana Mas pergi, manja Ruri. Pak Broto semakin kesal melihat tingkah Ruri. Nanta, sudah jangan turuti kemauan dia. Toh sudah banyak orang di sini. Ruri, jangan manja-manja. Kalian sudah bukan remaja lagi, kata Pak Broto dengan penampakan wajah serius. Bu Broto yang sayang dengan Ruri merasa suaminya kelewatan. Pak, kenapa kalau Ananta beri pertolongan dulu ke calon penggantinya Puspita? Protes Bu Broto. Lalu apa gunanya ibu, Bu Tejo, dan Pak Tejo? Memang tidak bisa membantu Ruri? Lain Pak bagi Ruri. Lain apanya? Belum jadi ibu penggantinya Puspita sudah ego begitu. Bagaimana nanti kalau sudah jadi istri sahnya? Ibu yakin tidak kalau Ruri akan menyayangi Dinda nanti? Yakin? Ah, omong kosong. Sudah sana pergi Ananta. Jangan lembek begitu jadi lelaki. Tidak ingin ayahnya semakin emosi, Ananta pun pergi. Ruri memegangi erat-erat lengan Ananta sembari berteriak dan menangis ingin ikut. Arwah Puspita yang ada di situ mengibaskan gaunnya ke arah tangan Ruri. Tiba-tiba tangan Ruri lemas dan bisa lepas cengkramannya dari tangan Ananta. Suasana tegang. Bu Broto ngomel-ngomel dengan nada protes ke suaminya. Sedangkan Pak Broto pergi dan bergabung dengan bekas besanya, Pak Yusdi Putra. Pak Tejo merasakan kalau Pak Broto tidak suka dengan Ruri. Ini terlihat dari sikapnya. Tetapi Pak Tejo tidak takut dan tidak akan menyerah. Baginya Ruri harus menikah dengan duda keren itu. Apapun jalannya akan ia tempuh. Bu, tahu tidak, itu si tua bangka nada-nadanya kurang suka dengan anak kita, ujar Pak Broto di suatu ruangan sembari menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian. Betul Pak, Ibu juga merasakan itu. Kita harus cari jalan. Apa kira-kira jalan keluar yang Ibu punya? Bagaimana kalau kita ke Mbah Dukun Pak Sosro Pak? Pak Tejo diam. Bagaimana Pak? Setuju? Bagus juga ide Ibu. Bu Tejo tertawa bangga. Rupanya pembicaraan suami istri itu didengar arwah Puspita. Akhirnya arwah Puspita membuat agar suami istri itu syok. Arwah Puspita menampakkan diri dengan lewat sekilas. Pak, kayaknya Ibu lihat tadi ada semacam bayangan putih lewat, ujar Bu Tejo yang diikuti kedua matanya diarahkan ke suatu ruangan. Ah, itu hanya pikiran Ibu yang penakut, ucap Pak Tejo yang tidak percaya. Tiba-tiba Pak Tejo mengaduh karena mulutnya seperti ada yang menampar. Kenapa Pak? Tanya Bu Tejo. Dengan pandangan panik, Bu Tejo memegangi pundak Pak Tejo. Apalagi dilihatnya Pak Tejo memegangi mulutnya yang selalu miring ke kanan. Bapak, tadi kenapaan tiba-tiba mengaduh? Tanya Bu Tejo ingin tahu. Tadi mulut Bapak merasa ada yang menampar, jawab Pak Tejo yang sedikit kerepotan berbicara karena posisi mulutnya yang selalu tertarik ke arah kanan. Bapak, jadi pelu begitu bicaranya? Apa syaraf mulut Bapak ada yang putus? Perkiraan Bu Tejo yang masih dengan wajah panik.
Pak Tejo hanya menggeleng dengan telapak tangannya ke kanan. Pak Tejo kemudian meminta pulang dan pergi memeriksakan mulutnya ini ke dokter. Sebelum rombongan mereka yang mengantar Ruri ke poliklinik yang di lingkungan kantor polisi kembali, bapak dan ibu segera pergi dengan mobilnya yang terparkir di halaman parkir. Pak, kita pulang ini belum minta pamitan ke Pak Broto dan ibu loh, ucap Putejo dengan menggandeng suaminya berjalan ke tempat parkir. Sekitar seperempat jam kemudian, Ruri dan rombongan keluar dari ruangan poliklinik dan duduk di aula yang ada. Mereka melihat kalau Pak Tejo dan Bu Tejo tidak ada. Mereka saling pandang dengan pandangan bertanya-tanya. Nanta, Ruri, Pak Tejo dan ibu kemana? Tanya Bu Broto sembari celingak-celinguk mencari. Nanta dan Ruri baru tahu kalau Pak Tejo dan ibu tidak ada. Iya ya Bu, kemana beliau? Apa ke kantin? Kata Ananta. Coba saya telepon ya, usul Ruri dengan mengambil handphonenya. Dalam pembicaraannya melalui handphone itu wajah Ruri tegang. Rur, kamu seperti ketakutan, tanya Ananta. Ibu di rumah sakit, katanya bapak mulutnya sakit, jelas Ruri yang kemudian mengajak Ananta ke sana. Sakit apa Rur? Perasaan tadi sehat-sehat saja, heran Bu Broto. Kata ibu, tiba-tiba mulut bapak seperti ada yang menampar, jelas Ruri. Mendengar penuturan Ruri, Ibu Broto mengerutkan keningnya. Ada yang menampar? Benar itu, kata Bu Broto tidak yakin. Ruri mengangguk. Kemudian tidak ingin berjalan lama-lama, mereka pergi ke rumah sakit. Dari jauh Pak Broto melihat Ruri dan Ananta pergi. Kemudian Pak Broto menghampiri Bu Broto. Bu, kemana mereka? Apa si Ruri sudah sembuh kakinya? Ujar Pak Broto. Ke rumah sakit Pak, katanya orang tua Ruri masuk rumah sakit. Pak Broto membicingkan matanya berpikir. Orang tua yang mana? Ibunya atau ayahnya? Ibu juga tidak tahu jelas Pak. Kemudian Pak Broto meminta ke istrinya tidak usah pikirkan masalah orang tua Ruri, dan meminta agar istrinya segera bersama dirinya menemui Pak Yusdi Putra. Jeng Yus dan Dik Yus, tadi kenapa tidak ikut bersama-sama menemani Ruri ke poliklinik? Ujar Bu Broto setelah bergabung, tanpa hiraukan kalau Pak Yusdi Putra dan ibu tidak tahu Ruri itu siapa. Ibu bicaranya ngelantur tidak jelas, kata Pak Broto di depan Pak Yusdi. Ngelantur bagaimana sih Pak? Apa hubungannya Pak Yusdi mesti ikut nganter Ruri? Loh, apa Dek Yus Jeng Yus belum tahu Ruri? Kata Bu Broto sembari memandang ke Pak Yusdi dan ibu. Alah, sudah Bapak dan Ibu Yus tidak perlu tahu si Ruri. Tidak ada kepentingannya, tolak Pak Broto yang kemudian mengajak pulang karena semua urusan sudah selesai. Di rumah sakit, dokter yang mendiagnosa mulut Pak Tejo dan menyimpulkan kalau saraf pada mulut Pak Tejo ada yang putus karena tamparan yang kuat. Dan para dokter rumah sakit juga baru kali ini menemukan tamparan yang menyebabkan saraf-saraf yang terlembut saja bisa putus atau rusak. Ibu, apa ibu tahu bapak kenapa bisa begini? Tanya dokter yang memeriksa. Bu Tejo berusaha mengingat. Setahu saya dok, bapak tidak kena apa-apa tadi. Cuman bapak mengatakan saya penakut. Ibu penakut? Apa sebabnya bapak mengatakan seperti itu? Bu Tejo kemudian menjelaskan asal mulanya sehingga suaminya bisa begitu. Di dalam hatinya, terserah dokter percaya atau tidak dengan ceritanya, yang pasti memang begitu. Maaf ya Bu, saat ibu melihat yang konon ada sosok bayangan lewat, ibu dalam keadaan sadar? Pertanyaan dokter. Bu Tejo mengiyakan. Sadar sekali dok. Dokter hanya diam.
Hanya kepalanya toleh sana toleh sini dengan mengetuk-ngetukkan ballpoint yang dipegangnya. Ke meja kerjanya berpikir. Baik bu. Oh iya, satu lagi. Apa ibu tahu tempat itu angker atau tidak? Bu Tejo menggeleng. Kemudian dokter itu menulis sesuatu di buku yang ada di depannya. Di luar kamar periksa, Ananta dan Ruri duduk menunggu Bu Tejo keluar. Bu, bagaimana keadaan bapak? Kata Ruri yang menghambur ke Bu Tejo melihat ibunya keluar dari kamar praktek dokter. Bu Tejo terus berjalan dan Ruri di sampingnya dan mencari tempat duduk.